Mencintai itu bukan aib dan bukan celaka. Celaka itu kalau kita duduk dengan orang yang kita tidak cinta kepadanya. Cinta itu terlepas dari urusan syahwat. Jangan dihubungkan, cinta itu bukan syahwat. Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta. Yang jadi masalah adalah di saat dicampur antara cinta dengan syahwat. Orang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, wa aktsaran nasu fin nisa'i wa qalu. Orang pada ngomong, kata Imam Syafi'i, orang pada ngomong, pada cerita, inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Katanya mencintai seorang perempuan adalah bencana. Orang pada berkata bahwasanya kalau ada orang mencintai seorang wanita itu kata bencana. Dijawab oleh Imam Syafi'i, walaysa hubbun nisa'i jahda. Bukanlah mencintai seorang perempuan itu malah petaka, bukan. Walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Tapi dekat dengan orang yang kau tidak cinta itu bala bencana. Sedih, duduknya sesak melihat apa ya. Tapi kalau orang saling mencintai indah nih, ketemu enak. Itu cinta. Ntar dulu urusan syahwat. Syahwat tanpa cinta bisa. Lihat orang yang menjual diri itu adalah tanpa cinta dan bisa syahwat. Dan cinta itu istimewa dan itu keindahan. Makanya hendaknya cinta itu direncanakan siapa yang kita cintai. Maka tumbuhnya cinta itu tidak serta-merta, akan tapi dimukadimai dengan kekaguman secara umum. Oh, orang itu mengagumkan, maksudnya ada sesuatu daya tariknya. Setelah kekaguman secara umum melalui kecenderungan, setelah itu ada kecenderungan. Itu belum cinta, betul, masih cenderung. Kagum dulu, baru setelah itu cenderung. Setelah cenderung baru akal digunakan, ngambil keputusan, haruskah aku mencintainya saat ini? Kemudian setelah aku mencintai, kira-kira apa ke depanku nanti, baik di dunia atau di akhirat. Sehingga kalau berpikir ini tidak, kalau kagum itu serta-merta, betul. Kita melihat, nggak tahu dia anaknya siapa, rumahnya mana, ini kagum secara umum. Nah, gitu. Kemudian ada kecenderungan, sebelum tahu kita lacak. Tapi hendaknya setelah itu baru akal kita gunakan. Siapa anaknya, siapa dia, secara akhlak seperti apa, pendidikannya di mana, kumpulnya dengan siapa dan sebagainya. Ini baru untuk mengambil keputusan untuk mencintai nanti. Sehingga kita perlu mendidik anak-anak kita itu, mendidik cinta itu, agar anak kita ngerti siapa yang bakal dicintainya. Karena pasti anak kita harus mencintai dan dicintai. Maka kalau orang tua lupa mendidik cinta kepada anak, bisa saja anaknya jatuh cinta kepada sesuatu yang tidak boleh dicintai, atau kepada orang yang tidak layak dicintai. Namanya jatuh, tidak enak, sudah jatuh cinta. Kenapa nah asmara? Kan bahasanya sudah serem-serem tapi masih seneng kan? Nah, ini. Makanya kita perlu tanamkan di anak kita kriteria. Siapakah kira-kira yang akan kau cintai nanti di masa depanmu, nak? Dia harus orang yang kenal Allah, nomor satu. Kenal Allah, perilakunya baik, lembut dan sebagainya. Sehingga kalau ketemu orang, pasti kriteria ini yang bakal menyaring, yang bakal menyeleksi. Oh, dia dekat dengan Allah enggak sih? Nah, enggak sholat, sorry deh, apa? Dia sholat baik kepada Allah, dilihat dulu gimana dengan ibunya. Berpikir dia, karena sudah punya rambu-rambu di dalam otaknya. Sama seorang laki-laki pun demikian, mengambil seorang anak gadis. Jangan ketemu di internet langsung seneng, model apa ini? Dikirim foto 2 kali saja sudah langsung kelepek-kelepek. Model apa ini? Ada proses ini. Baru setelah kita kagum, ada kecenderungan, baru setelah itu kita berpikir, baru kita memilih, menjatuhkan, aku mencintai dia. Maknanya apa? Setelah sadar, oh layak, baru selalu masuk. Layaknya itu adalah baru proses menuju, setelah itu ngambil keputusan. Baru setelah keputusan ini adalah bagaimana agar cinta itu bisa abadi. Abadi itu, oke, aku mencintai dia. Baru cinta itu agar abadi bagaimana? Lah abadi itu, abadi ini kan perlu pemahaman makna abadi. Aku ingin kisah cintaku ini panjang sampai di akhirat, maka melangkah kepada pernikahan, maka ini. Sehingga orang yang paham rambu-rambu ini susah melakukan keharuman, susah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi cinta buta. Cinta buta itu sampai ditanya, "Neng, kenapa sih kok kamu senang dia? Apa sih yang bikin kamu senang?" "Enggak tahu, Ma." Nah, enggak tahu, pusing dia. Enggak tahu. Enggak tahu bagaimana, yang penting aku cinta. Itulah gula Jawa rasa coklat.
Mughith sangat mencintai Barirah karena bagaimana tidak, Barirah sangat dekat dengan Siti Aisyah, sangat dekat dengan Siti Aisyah, layak dicintai Barirah. Akan tapi lihat kebijakan Nabi, Nabi tidak memaksa itu cinta. Di saat melihat Barirah tidak ada mau, tidak ada, karena Barirah mungkin ingin mengabdi lebih maksimal kepada Siti Aisyah, sehingga Barirah tidak mau. Di saat suruh kembali saja kau Barirah, tidak. Dan kehebatan Barirah lagi di sini adalah apa? Ini kau perintahkan atau tidak ya Rasulullah? Oh tidak, aku tidak memerintah. Artinya apa? Kalau sudah perintah Nabi pasti mau Barirah. Nabi mengatakan tidak, aku jembatani saja, barangkali ada jalan temu. Nabi penuh kasih, Nabi mendidik cinta. Panjang kisah cinta, ini pendidikan khusus, ini adalah kelas khusus nanti. Anak-anak muda nanti bisa buka kursus-kursus cinta nanti ya. Harus belajar bagaimana mencintai. Cinta itu indah, yang tidak indah itu bukan cinta. Cinta selamanya indah. Kalau pepatah Arab dahsyat, darbul habib aladzu min akliz zabib. Pukulan seorang kasih lebih manis daripada makan buah kismis. Karena indah. Jadi cacat orang yang tidak mencintai. Dan cinta itu udah maka tanamkan cinta kepada siapapun. Kita perlu membangun cinta. Kalau sudah cinta itu subhanallah, hiburannya banyak. Tetangga yang beli mobil ikut seneng karena kita mencintai tetangga kita. Coba kalau hilang cinta, tetangga beli mobil ngedumel, sesek nafas dia. Hiburannya banyak kalau orang punya cinta. Dan mohon maaf kalau sudah bicara cinta, kita tidak ada, lepaskan urusan syahwat itu. Syahwat ntar dulu. Akan tapi ada gabungan antara syahwat dengan cinta. Alangkah indahnya itu semuanya. Suami istri, lihat, min plus ada syahwat di dalamnya. Ditumbangi dengan cinta, sempurnalah pengabdian. Mungkin orang menjalani hidup tanpa cinta, hanya dengan tanggung jawab, dengan kasih sayang. Tanggung jawab, makna tanggung jawab, karena itu adalah istriku, karena itu adalah suamiku, bisa. Sehingga dikatakan bahasanya, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang soleh. Kalau dia tidak mencintai anak perempuanmu, maka laki-laki itu tidak akan zalim kepada anak perempuanmu. Dan kalau dia mencintai anak perempuanmu, niscaya dia sangat memuliakannya. Jadi nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang soleh. Kalau dia tidak mencintai putrimu, dia tidak akan zalim. Dan mungkin tidak akan menampakkan ketidakcintaannya. Sampai mati pun tidak tahu kalau dia tidak mencintai. Dan dia akan berlaku sebagai laki-laki yang punya kewajiban memenuhi kebutuhan pribadi dan seterusnya, nafkah. Bahkan harus menebar senyum kepada pasangannya biarpun tidak ada cinta, misalnya. Dan jika dia mencintai, maka sangat memuliakan putrimu. Maka ini kesolehan ini paling penting. Baik. Majelis kita bukan majelis belajar cinta ini, cinta yang makna secara khusus suami istri saja, bukan. Kita perlu belajar cinta yang lebih luas lagi. Cinta yang lebih luas. Akan tapi kami sampaikan kepada para orang tua, perlu sekali kita mendidik cinta yang benar kepada anak-anak kita. Dan sangat bermasalah kalau sudah anak kita belajar cinta dari sinetron, dari novel, dari film, dari bincangan dengan macomblang. Itu salah, itu salah. Dan mudah dia kena perangkap. Maka ada masa yang sangat berarti untuk kita perhatikan, yaitu masa-masa menjelang balik, mungkin menjelang masa pancaroba, ya, masa pubertas, yaitu di usia 10, 11, 12, 13. Itu hendaknya anak kita alihkan kepada sesuatu yang positif. Mungkin dengan belajar yang serius, hafalan, dengan kegiatan-kegiatan. Baru nanti di usia 16, 17, 18. Ini usia sensitif, sangat sensitif. Dikatakan bahasanya usia 16, 17 ini adalah sangat sensitif. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum kepada sesuatu yang dikatakan wah. Makanya usia itu biasanya cenderung ikut-ikutan. Ini maka orang tua harus cermat juga, memberi pendidikan kepada anaknya tentang masa depan cinta anaknya. Sehingga kalau anak kita punya rambu-rambu, nggak mudah jatuh cinta, nggak gampang jatuh cinta.
Sehingga kalau harus mencintai pasti pakai proses panjang, bertanya kepada ibunya, bapaknya, karena bapaknya sudah membuka komunikasi yang baik. Bah, itu adalah laki-laki gimana, bah? Dia kok gini dengan saya, katanya. Pasti bicara. Karena dia punya rambu-rambu, punya radar di dalam dirinya, punya filter di dalam dirinya. Dan waspadalah wahai para orang tua, di zaman sekarang zaman rusak, apalagi zaman teknologi yang canggih ini. Lihat, bisa saja anak kita dirusak dengan alat-alat komunikasi ini. Naudzubillah, biarpun kelihatannya di kamar yang tersembunyi, ternyata dia bisa komunikasi setiap malam. Lihat, semakin hari semakin tertancap cinta yang kotor tadi. Naudzubillah, kelihatannya anak kita adalah anak yang di dalam rumah, karena sudah kita bebaskan berkomunikasi dengan kaum laki-laki, maka yang terjadi adalah kerusakan mentalnya, kerusakan akhlaknya. Naudzubillah, ayo kita waspada. Cinta adalah indah, tapi kalau salah dalam mencintai, maka cinta akan menjadi malapetaka. Semoga kita mencintai karena Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, nggak boleh dinodai dengan keharuman. Karena kita cinta karena Allah. Laki perempuan cinta karena Allah. Kalau laki-laki itu benar mencintaimu, niscaya dia tidak akan rela menjerumuskanmu dalam keharuman. Tapi kalau sudah laki-laki itu mulai mengajakmu kepada yang haram, ketahuilah dia adalah menghantarkan dirimu ke neraka. Cintanya bohong, hawa nafsu dan syahwat yang menghantarkan dia untuk melakukan yang demikian itu.